Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Iwal Raja, calon guru penggerak dari Kabupaten Sidoarjo. Sehari-hari saya mengajar di SDN Gebang 2, Kecamatan Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan materi di modul 1.4, ada aksi nyata mengenai diseminasi tentang perubahan paradigma belajar dan budaya positif di sekolah. Perlu diketahui bahwa SDN Gebang 2 merupakan SD kecil dengan jumlah siswa yang sedikit dan gurunya juga terbatas. SDN Gebang 2 juga merupakan sekolah yang sulit terjangkau di Kabupaten Sidoarjo, sehingga akses untuk menuju ke sekolah bisa dikatakan cukup berat. Namun hal ini tidak mengurangi semangat saya untuk berbagi praktek baik dengan teman-teman rekan sejawat saya. Hanya saja ada keraguan sedikit bagaimana tanggapan teman-teman saya tentang rencana saya mengenai diseminasi ini. Tapi ternyata itu hanya ketakutan saya saja, dan teman-teman saya, rekan sejawat guru di SDN Gebang 2 semuanya menerima dengan bersemangat, dengan rasa keinginan tahuan yang tinggi. Karena teman-teman saya juga menerima dan saya juga sudah bersemangat dalam mengisi, dalam berbagi praktek baik ini, maka langsung saja kita simak video dokumentasi mengenai perubahan paradigma belajar dan budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SDN Gebang 2 meluangkan waktu pada sore hari ini, semoga berbahagia dan berbahagia. Saya ucapkan banyak terima kasih pada bapak-bapak, bahwa saya tahu bapak-bapak sedang banyak pekerjaan dan kegiatan sama mengajar, tapi menyempatkan diri di sini di acara diseminasi mengenai perubahan paradigma belajar dan budaya positif. Jadi sebelum kita mulai, kita tontonkan dulu sebuah video mengenai apa itu perubahan paradigma belajar. Nah, ini yang kita ingat, cara belajar itu selalu berubah. Kita akan bahas 4 perubahan penting yang mengubah fokus dari kontrol guru ke kontrol murid, dari penguatan positif ke restitusi, dari paradigma stimulus respon ke teori kontrol, dan dari disiplin eksternal ke disiplin internal. Dr. William Glasser bilang kalau guru itu sebenarnya nggak bisa sepenuhnya mengontrol murid. Justru murid-muridlah yang memilih untuk menurut sama guru. Guru perlu paham kalau kontrol guru itu bukan satu-satunya cara buat mengaruhi perilaku murid. Penguatan positif atau hadiah itu tidak selalu berhasil. Restitusi, yaitu mengembalikan akibat tindakan murid kepada murid itu sendiri, bisa jadi cara yang lebih baik untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Senior Covey bilang kalau kita mau maju sedikit demi sedikit, kita perlu ubah sikap atau perilaku kita. Tapi kalau kita mau memperbaiki diri secara menyeluruh, kita perlu ubah cara pandang kita. Artinya, kita perlu ubah cara kita melihat dunia dan memahami hal-hal tertentu tentang kenyataan. Ki Hajar Dewantara bilang, kalau disiplin yang kuat itu harus datang dari dalam diri sendiri. Guru penggerak harus paham filosofi pendidikan dan memperkuat disiplin diri murid dengan pendekatan yang lebih mendalam. Perubahan cara belajar ini menekankan pentingnya kontrol diri dan motivasi internal dalam pendidikan. Dengan menerapkan pendekatan ini, kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan efektif. Baik, jadi perubahan paradigma belajar. Kalau saya simpulkan perubahan paradigma belajar itu, jadi perubahan paradigma belajar itu mengenai kontrol guru ke kontrol siswa, dari kontrol guru ke kontrol siswa. Itu biasanya kita akan menyuruh pemerintah. Sebenarnya itu kurang tepat, karena siswa itu sebenarnya mau mengizinkan dirinya dikontrol oleh guru. Jadi bukan karena dia manut, tapi sebenarnya dia mengizinkan kita mengontrol para siswa. Jadi suatu saat bisa saja terjadi mereka akan melakukan perbuatan atau tindakan yang menurut kita tidak sewajarnya. Kemudian ada penguatan positif ke restitusi. Jadi ada penguatan positif itu pemberian hadiah misalnya, pemberian reward. Sebenarnya itu tidak terlalu bagus karena bisa menimbulkan bisa menimbulkan ketergantungan. Ketika siswa datang rajin ke sekolah karena mendapat badge dia anak yang rajin, nah berarti dia datang ke sekolah karena faktor eksternal yang membuatnya dia datang ke sekolah. Jadi tidak ada kesadaran dalam diri bahwa dia harus datang ke sekolah tepat waktu itu karena memang penting dia berangkat dan tepat waktu ke sekolah. Dan kemudian ada paradigma stimulus
ke respon teori kontrol. Teori kontrol nanti kita akan bahas ke depannya. Kemudian dari disiplin eksternal ke disiplin internal. Jadi ini tadi yang sudah saya jelaskan bahwa teori kontrol guru ke kontrol siswa yang menggaungkan adalah William Glasser. Jadi bahwa guru tidak benar-benar mengontrol siswa. Hanya siswa saja yang memilih untuk mau atau tidaknya dikontrol. Kemudian ada penguatan restitusi, penguatan positif ke restitusi, itu tadi reward. Tidak selalu, jadi penghargaan itu ternyata tidak selalu berdampak bagus, tidak selalu berdampak baik kepada siswa. Ini adalah teori kontrol. Jadi kalau menurut Stephen R. Covey itu ada 5 kontrol, sebenarnya ada 5 kontrol. Jadi guru itu sebagai teman, guru itu sebagai manajer, guru itu sebagai tukang penghukum, guru itu sebagai pembuat rasa tidak nyaman. Jadi ada beberapa kontrol di situ. Kalau disiplin eksternal ke disiplin internal adalah ajaran dari Ki Hajar Dewantara. Yang terpenting dari ajaran Ki Hajar Dewantara kata kuncinya adalah sebenarnya menuntun. Jadi menuntun itu bukan menyuruh, bukan memaksa, tapi menuntun. Jadi memaksimalkan potensi siswa. Jadi kesimpulan dari paradigma siswa. Hal pertama yang saya sampaikan pada diseminasi ini yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Jadi teman-teman saya ajak untuk melihat video singkat mengenai perubahan paradigma belajar. Selanjutnya, setelah saya berbagi mengenai perubahan paradigma belajar di sekolah, saya lanjutkan dengan berbagi mengenai disiplin positif. Jadi saya di situ menjelaskan pandangan disiplin menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah Ki Hajar Dewantara, kemudian yang kedua adalah Diany Goossens yang berdasar dari penelitian William Glasser. Selanjutnya kita juga berdiskusi mengenai segitiga restitusi. Jadi itu tadi adalah paradigma perubahan belajar yang terjadi pada saat ini. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai yang namanya budaya positif di sekolah. Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa, mendefinisikan disiplin positif sebagai bentuk pengendalian diri. Menurut Ki Hajar Dewantara, sungguh disiplin itu adalah bersifat self-disiplin, kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Disiplin positif bukan tentang hukuman, tapi tentang memahami filosofi pendidikan dan memperkuat disiplin diri melalui pendekatan yang lebih mendalam. Ki Hajar Dewantara berkata, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin ini adalah disiplin diri yang kami sendiri terapkan dengan sangat ketat. Peraturan seperti itu harus ada dalam suasana kelas yang merdeka dan disiplin positif menurut Diany Goossens. Diany Goossens dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline pada tahun 1998 menyajikan konsep disiplin positif yang berbeda. Berdasarkan teori kontrol dari William Glasser, Goossens mengidentifikasi 5 posisi kontrol yang umum dan biasa diterapkan dalam disiplin. Penghukum menggunakan hukuman fisik atau verbal. Membuat rasa bersalah, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Teman berusaha untuk berteman dengan siswa, tapi kadang-kadang tidak menyampaikan. Memantau siswa dengan ketat dan sering menegur mereka. Manajer
pentingnya membebaskan siswa, membuat mereka mandiri dan memusatkan pendekatan disiplin. Oleh karena itu, baik Ki Hajar Dewantara maupun Dian Nikolson menafsirkan disiplin positif sebagai suatu bentuk pengendalian diri yang bertujuan untuk mencapai tujuan mulia. Tujuan melalui pendekatan yang berpusat pada siswa. Jadi tadi sekilas mengenai video tentang budaya positif di sekolah, yaitu tentang menunjukkan disiplin yang positif. Jadi seorang guru yang baik dari apa yang saya pelajari dalam pelatihan guru penggerak itu adalah yang pertama menerapkan konsep disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia terhadap hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, posisi kontrol. Yang keempat adalah pembuatan keyakinan kelas, dan terakhir penerapan segitiga revolusi. Nah, disiplin positif, apa itu disiplin positif? Itu adalah cara untuk mengajarkan anak-anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah diri dapat mengontrol dalam melakukan segala tindakan. Kemudian dapat membuat murid menyadari berdasarkan motivasi internal. Nah, ini yang terpenting adalah motivasi internal, bukan dari paksaan, bukan dari hukuman maupun dari ujian. Jadi semua diharapkan siswa itu memang benar-benar sadar untuk membangkitkan dari dalam dirinya sendiri sebuah disiplin yang positif. Nah, motivasi perilaku. Motivasi dari seorang anak itu ketika melakukan kesalahan atau berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kebijakan yang universal, atau mungkin kita bisa katakan anak itu salah, maka ada hal-hal yang ada alasan-alasan tertentu yang membuat mereka melakukan itu. Dan kemudian ketika mereka melakukan itu adalah untuk apa? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin mereka bisa berbohong, mereka bisa istilahnya nyandra temannya, nyalahkan temannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian mereka juga bisa mengorbankan temannya untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Jadi penghargaan itu sebenarnya sangat ngeri sekali dampaknya. Kemudian yang terakhir adalah menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi anak itu juga memiliki keinginan sendiri. Nah, dari motivasi perilaku manusia ini, jika motivasinya untuk yang kedua dan yang pertama, berarti anak tersebut motivasinya masih bersifat eksternal, belum melakukan yang internal. Nah, ini adalah posisi kontrol seorang guru. Guru adalah seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dalam video tadi sudah dijelaskan bahwa penghukum itu selalu membuat hukuman, entah itu secara verbal atau fisik. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu meskipun guru itu diam, cukup melihat kepada siswa saja, siswa tersebut mungkin langsung takut. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Kemudian ada teman. Kadang teman itu juga baik, artinya baik itu kita bisa dekat dengan siswa, cuma sisi dampak negatifnya kalau kita terlalu dekat dengan teman, kadang kita tidak terlalu dekat dengan peraturan sekolah, tidak terlalu dekat dengan teman-teman sejawat kita sendiri, akhirnya kita sering melanggar aturan. Jadi gitu. Kemudian ada pemantau, yang terakhir adalah manajer. Nah, dari posisi 5 ini mana yang bagus? Ya, ini Gosen tidak menjelaskan mana yang bagus. Hanya saja di dalam buku modul yang saya pelajari yang paling bagus adalah manajer. Hanya saja berbanding terbalik dengan bukunya Danny Gosen sendiri yang tidak mengajarkan bahwa seorang guru itu harus memiliki satu saja dari semua ini. Tapi kelima kontrol guru ini adalah kita bisa memposisikan diri kita masing-masing, kapan kita menjadi penghukum, kapan kita menjadi pembuat rasa bersalah, kapan kita menjadi teman. Jadi disesuaikan dengan waktu dan keadaan baru. Keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu ya sesuatu yang baik, misal disiplin, kemudian kebersihan,
kemudian saling menghormati antar teman. Jadi itu perlu dipahamkan kepada peserta didik kita di kelas bahwa ada nilai-nilai positif dalam sekolah kita, di dalam kelas kita, sehingga ketika mereka melanggar aturan, nah itu kaitannya nanti dengan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Jadi penerapan segitiga restitusi ini adalah ketika ada anak merasa bersalah atau melakukan kesalahan, jadi kita tidak langsung menghardik mereka atau tidak langsung menyalahkan mereka, tapi membantu anak menjadi lebih memiliki tujuan, membantu anak lebih sadar secara disiplin positif dan memulihkan diri setelah dia berbuat salah. Jadi dalam penerapan segitiga restitusi itu kita berusaha menjadi anak itu kenapa dia melakukan sesuatu hal yang salah. Misal dia datang terlambat, kita tidak serta-merta melakukan justifikasi bahwa dia tidak disiplin, tapi ada alasan-alasan tertentu anak itu berbuat kesalahan. Nah, penerapan segitiga restitusi itu ada 3 siklus. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu kita ngedem-ngedem itu artinya kenapa dia berbuat salah. Jadi kita saling bertukar pikiran, menstabilkan emosi mereka. Jadi kita seolah-olah berusaha memposisikan diri kita seperti mereka. Misal ada pertanyaan, kenapa kok kamu terlambat? Karena saya membantu orang tua, karena saya ini. Jadi kita juga berusaha memposisikan diri kita seperti murid tersebut. Artinya kalau saya juga membantu orang tua, oh iya saya juga membantu orang tua. Kalau saya dalam posisimu pasti ya, saya juga melakukan hal sama. Kemudian ada validasi tindakan. Nah, validasi tindakan ini ada validasi tindakan yang salah. Baru kita tanyakan, kalau begitu terlambat itu baik atau tidak? Ya, kenapa? Tanyakan alasannya kenapa? Karena tidak menghargai diri sendiri, karena tidak. Nah, itulah pentingnya kita menyepakati ada kebajikan kelas terlebih dahulu. Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan itu resolusi apa yang ditawarkan kepada siswa. Jadi kita tidak serta-merta menghukum mereka dengan hukuman tertentu, tapi menanyakan keyakinan mereka bahwa mereka memang salah dan mereka mau menanggung konsekuensinya berupa apa. Yang itu adalah berdasarkan dari kesepakatan dari si siswa sendiri. Ya, terima kasih. Sampai di sini dari penjelasan ini. Mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak semua. Sangat luar biasa pengalaman yang saya berikan kepada rekan sejawat saya, guru-guru di SDN Gebang 2. Banyak sekali tanggapan yang positif sehingga kita banyak diskusi di sini, saling berbagi pengalaman, curah gagasan, dan ya bagaimana menerapkan tentang paradigma perubahan belajar, kemudian tentang budaya positif diterapkan di sekolah kita. Kita yang disuruh membuat percobaan, mereka trial and error. Kalau percobaan kita berhasil ya dilanjut, kalau gagal diubah. Akhirnya kan repot. Bisa menulis PTG baru oleh iya, maksudnya kan dari pelajaran lakukan oleh papat ya, teoristik, kognitivistik, terus manual teori sosial juga. Gimana bro? Nah, yang paling ditekani kuwi ya teorisme itu sing mau stimulus respon, terus memberi reward, memberi anak-anak punishment kan kuwi kan. Nah, sementara di EGP ikut digeser ke teori sosialnya ada Bandura, disiplin dari dalam, modeling, nyuntuk wong. Ya. Jadi guru itu teladan. Teladan itu loh. Anu contoh. Jadi apa harapan guru penggerak itu kan siswa menjadi disiplin dari internal dengan mencontoh sosok, dan sosok yang paling dekat kan gurunya kan ngono kan. Waya wong tuwa. Guru. Jangan dipakai itu karena ribet ternyata tidak se-efektif yang digembar-gemborkan dulu. Ya. Nah, ini lebih ke konsekuensi. Kalau apa bedanya konsekuensi karo rumah? Restitusi. Apa Pak? Ya. Ya. Apa bedanya restitusi? Restitusi?
dalam restitusi itu ada telah melakukan konsekuensi dari kesalahan. Konsekuensi dari kesalahan itu apa bedanya dengan hukuman? Restitusi itu tidak ada hukuman, tapi konsekuensi. Konsekuensi yang sebagai hukuman. Kalau hukuman? Kalau hukuman itu tidak apa ya, tidak linear dengan apa yang dilakukan. Artinya seperti ini. Ketika seorang anak itu terlambat sekolah, disuruh lari, nah itu berarti hukuman. Karena tidak linear antara terlambat sekolah dengan lari, tidak linear. Kecuali kalau guru olahraga ada siswanya terlambat mengikuti pelajaran olahraga kemudian disuruh lari, nah itu namanya konsekuensi. Karena berkaitan dengan olahraga, mungkin dia belum pemanasan, sehingga dia disuruh lari. Atau kemarin ada anak yang coret-coret bangku dan spidol, kalau dia saya suruh lari atau saya suruh hukum berdiri di depan kelas atau di bawah bendera, itu namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensinya adalah membersihkan dari coretannya tadi, nah itu namanya konsekuensi. Jadi itu bedanya konsekuensi dan hukuman. Kalau hukuman itu relevan, tidak relevan dengan apa yang dilakukan. Kalau konsekuensi relevan dengan apa yang dilakukan. Intinya hukuman yang menjadikan mereka sadar akan akibat dari yang dikerjakan itu namanya konsekuensi. Ya. Benar ya? Betul. Jadi, coret-coret itu salah karena apa? Karena tidak merusak keindahan. Nah, aku coret-coret, aku buat di kongkon Aku coret-coret jelas konsekuensinya adalah sihir. Aku buat buku kon balik no kan. Nah, jadi bukan konsekuensi. Berarti harus ada saling terhukum dengan pelanggaran dan jadi ya apa yang dia lakukan dengan apa yang kita berikan kepada mereka itu harus linear lah. Linear. Responnya harus sesuai. Responnya sudah sesuai. Terlambat masuk sekolah, biasanya kan kon minta yang jobo, kon ngadep ngarep kelas, itu namanya hukuman. Karena tidak sesuai. Bagaimana Pak Mul? padahal dia nek aku sekolah kayak aku injalin. Nah itu menimbulkan yang namanya motivasi eksternal gitu. Karena kita jadi ketika banyak guru itu pasti kita akan punya niat untuk melanggar. Tapi ketika ada guru itu karena kita takut kan, motivasinya kan guru itu mau nggak berani, akhirnya ya nggak melanggar, harus menang antengnya. Nah di situ itulah kapan yang disebutkan tadi kapan seorang siswa itu menerima dikontrol atau tidak itu di situ. Masalahnya ketika kuliah keguruan tidak diberikan mata kuliah atau tidak diajari bagaimana menumbuhkan disiplin internal dari siswa. Itu masalahnya. Jadi kan enggak ketika kita ya apa caranya sing efektif untuk menumbuhkan disiplin internal. Kalau dari sisi modeling ngapain nyoto guru, akhirnya nyoto guru nih kan. Iya, dia kayak ketika restitusi kan kita berkomunikasi dengan anak. Artinya kan itu perlu kemampuan komunikasi. Nah, itu dia. Nah, kita nggak pernah belajar itu. Sementara sebagian guru berat. Perlu dibahas juga tentang dari orang tua. Nah ya, memang ilmu pendidikan itu kan selain dari guru sebenarnya juga orang tua itu harus tahu. Kayak ya tadi restitusi misalnya, restitusi itu juga sebenarnya orang tua juga harus tahu. Nah sementara ini tindak ngeteri yang paling pintar restitusi itu mah. Jadi dia tidak melakukan segitiga restitusi dulu, baru mengatakan. Jadi sing diomongnya kalau yang dia ngomong ketika menghadapi masalah itu so enak malah ngomong gitu.
Nah sementara aku di rumah iso karena komunikasi beda. Nah, ini pertanyaannya kemampuan restitusi itu Berbanding lurus. dilahirkan apa dipelajari? Iku bakat atau bisa dipelajari? Nah, padahal kan mak mungkin gak paham ya teori restitusi, gak ngerti, tapi dia wis lakoni kan. Enggak ngerti, jelas tak lho. Jelas ya loh, sementara yang paham dan tahu teori restitusi belum tentu bisa melakukan itu. Bisa ditutup ya? Baik teman-teman, karena diskusi secara sudah cukup, kemudian masih sudah banyak sekali masukan-masukan. Terima kasih yang besar-besarnya. Apabila ada kurang salahnya saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melanjutkan diskusi kita yang kemarin karena ya kemarin kebetulan air sedang pasang tinggi-tingginya. Jadi kita pulang dan kita lanjutkan pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin mengenai segitiga restitusi. Dan sebelum masuk ke pembahasan, saya akan mempertontonkan terlebih dahulu mengenai apa itu segitiga restitusi berdasarkan pemikiran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Raja, calon guru penggerak angkatan 10 dari Sidoarjo. Saya guru di SDN Gebang 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai demonstrasi kontekstual pada satu dari depan budaya positif, yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu sebuah pendekatan disiplin positif, dialog yang membantu siswa memperbaiki kesalahan mereka dan membangun karakter yang kuat. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang inklusif, mendidik dan berorientasi pada kemudian daripada pemberian. Langkah-langkah segitiga restitusi yaitu ada tiga. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu validasi tindakan yang salah dan menanyakan yang benar. Menstabilkan identitas, mengapa ini penting? Karena kita ingin siswa merasa aman dan nyaman berbicara dengan kita sehingga mereka bisa mengungkapkan seluruh isi hatinya tanpa ragu-ragu sehingga kita bisa menemukan penyelesaian atau solusi yang tepat. Bagaimana caranya? Dengan mengatakan tidak apa-apa berbuat salah, kita bisa menyelesaikan masalah ini bersama. Setelah menstabilkan identitas, siswa merasa nyaman. Tindakan selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Mengapa ini penting? Karena kita ingin memahami alasan dibalik tindakan siswa. Bagaimana caranya? Ya dengan bertanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan semua ini. Menanyakan bagaimana. Mengapa ini penting? Kita ingin siswa memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Bagaimana caranya? Dengan membantu siswa melihat bahwa mereka dapat tumbuh dan memperbaiki diri. Berikut adalah contoh kasus pertama. Bima adalah siswa kelas 6 yang akhir-akhir ini sering datang terlambat sehingga dia ketinggalan pembelajaran di kelas. Berikut videonya. Bim, kenapa saya perhatikan akhir-akhir ini kamu sering datang terlambat di sekolah? Oh Pak, saya membantu orang tua di rumah. Oh, kamu benar-benar anak yang baik, Bima. Tapi datang tepat waktu ke sekolah itu juga sangat penting bagi kamu. Membantu orang tua itu memang kewajiban kita sebagai anak. Akan tetapi datang terlambat ke sekolah itu juga sangat berpengaruh bagi kamu. Nanti kamu bisa ketinggalan pelajaran. Saya tahu Pak, saya juga merasa terus ketinggalan pelajaran Pak. Tapi saya akan rasa pekerjaan
terima kasih sekali. Saya mengerti kamu dihadapkan pada situasi yang sulit untuk membantu keluarga. Tapi menurutmu, apakah datang terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas? Keyakinan apa yang kamu langgar juga? Disiplin Pak. Disiplin. Apakah disiplin itu penting? Nanti Pak, dengan disiplin saya bisa menghargai waktu Pak. Betul, dengan disiplin kita bisa menghargai waktu sehingga orang lain bisa menghargai kita, bisa membuat hidup kita menjadi lebih teratur, tidak suka menumpuk-numpuk pekerjaan. Ya Pak, saya mohon maaf karena saya terlambat. Oke, Bim, saya terima permintaan maafmu karena memang kamu sudah berani mengutarakan kesalahanmu, kamu sudah berani meminta maaf. Sekarang kita pikirkan bagaimana caranya supaya kamu tidak datang lagi terlambat ke sekolah. Saya bisa bangun lebih pagi. Itu dia bagus gimana? Mungkin kamu bisa melakukannya. Kamu setuju? Setuju Pak, saya akan berusaha datang lebih awal. Terima kasih, saya percaya dengan kamu bisa melakukannya. Jika ada masalah lagi, jangan ragu-ragu lagi, kamu bicara sama guru ya. Assalamualaikum, nama saya Bima, kelas 6. Terima kasih Pak Iqbal. Saya sudah bisa berdiskusi dengan Pak Iqbal. Saya bisa menemukan solusi dari kesalahan saya. Saya akan bangun lebih pagi agar bisa selesai lebih awal. Sehingga saya tidak akan datang ke sekolah. Terima kasih Pak Iqbal. Selanjutnya untuk kasus kedua, Siti ketika pelajaran sering mengganggu temannya hingga dia dimarahi sama temannya. Berikut videonya. Siti kesini. Saya beberapa hari ini memperhatikan kamu suka jahil dan iseng sama temanmu. Kenapa Siti? Iya Pak, sebenarnya saya tidak bermaksud mengganggu Pak. Saya sering merasa bosan dengan pelajaran di kelas Pak. Iya, Bapak dulu emang seperti itu juga ketika di kelas sering merasa bosan. Iya Pak, saya bosan, jadi saya mulai ngajak ngobrol teman-teman. Tapi saya malah dimarahi Pak sama teman-teman saya. Ya sudah saya jahilin mereka. Oh begitu, ya untuk saja kamu jadi marahi sama teman tidak sampai dipukul. Iya Pak, saya minta maaf. Baiklah, saya terima permintaan maafmu. Tapi tahukah kamu, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita mengganggu temanmu itu? Iya. Keyakinan yang mana yang kamu langgar, Siti? Kira-kira apa pentingnya menghormati teman, Siti? Pak, kalau saya menghormati teman, maka saya juga akan menghormati teman. Saya jadi banyak Pak. Nah, bagus. Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan kepada teman-teman, Siti? Saya akan minta maaf Pak. Baiklah, Siti, apa yang kamu lakukan itu sudah benar 100%. Sekarang Bapak tanya, bagaimana caranya supaya pelajaran di kelas itu tidak memutarkan, Siti? Saya pengennya belajarnya tidak di kelas terus Pak. Mungkin bisa di luar Pak. Ide bagus. Mungkin Pak Guru akan lebih interaktif dan kreatif lagi dalam mengajar di kelas supaya kamu tidak bosan. Apakah kamu setuju? Baik Pak. Terima kasih. Kita akan coba cara ini ke depannya. Semoga lebih bermanfaat lagi buat siswa-siswa seperti kamu dan tidak bosan lagi. Dan saya harap kalau ada masalah lagi kamu bisa berbicara dengan Pak Guru ya. Assalamualaikum, nama saya Siti Kasih. Terima kasih Pak Iqbal sudah mengajak berdiskusi. Saya senang sekali. Akhirnya saya bisa menyampaikan pendapat saya dan menemukan solusi dari kesalahan saya. Jika ada masalah lagi, saya tidak takut. Terima kasih Pak Iqbal. Demikian tadi adalah contoh kasus video yang menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Kesimpulannya adalah bahwa segitiga restitusi membantu siswa yang memiliki tujuan memperbaiki diri dan menghargai diri mereka. Dengan pendekatan ini kita menciptakan lingkungan yang lebih positif dan mendukung pertumbuhan siswa. Terima kasih. Demikian tadi adalah video saya mengenai penerapan segitiga restitusi. Semoga bisa menginspirasi. Salam dan bahagia. Saya Iqbal Raja, calon guru penggerak kelas 10 dari Kabupaten Sidoarjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi itu tadi beberapa video untuk menerapkan segitiga restitusi, dan setelah ini kita akan mempraktekkan. Mungkin nanti kita bisa bermain role playing, bermain peran, atau kita juga bisa nanti mengambil salah satu siswa kita untuk menerapkan dari segitiga restitusi.
Teman-teman, jadi kita hari ini akan mempraktekkan mengenai atau mensimulasikan mengenai segitiga restitusi. Jadi saya akan bermain role playing. Jadi ada Pak Rofi nanti menjadi gurunya ya, dan saya menjadi Bima, seorang anak yang sering terlambat di sekolah. Kita mulai saja dari segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap dari segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, kemudian menanyakan memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, di mana nanti menanyakan keyakinan akan menghasilkan sebuah resolusi penyelesaian yang dihasilkan oleh si siswa itu sendiri. Baik, sekarang kita mulai saja, Pak Rofi. Bima, saya perhatikan kamu sering terlambat datang ke sekolah. Saya ingin kita berbicara sebentar. Ayo kita duduk di sini dan ceritakan apa yang membuatmu sering terlambat. Ya Pak, jadi mohon maaf sebelumnya. Saya sering terlambat itu karena saya membantu orang tua, Pak. Jadi di rumah banyak pekerjaan, saya harus membantu orang tua, dan terpaksa saya datang terlambat, Pak. Saya menghargai bahwa kamu membantu orang tua di rumah. Kamu adalah anak yang bertanggung jawab. Tapi datang tepat waktu ke sekolah juga penting agar kamu tidak ketinggalan pelajaran. Ya Pak, saya tahu saya sering ketinggalan pelajaran akhir-akhir ini. Tapi ya kadang-kadang pekerjaan rumah banyak sekali Pak, sehingga saya ya mau tidak mau juga harus terlambat juga. Saya mengerti kamu dihadapkan pada situasi yang sangat sulit. Saya sangat menghargai usaha kamu membantu keluarga. Tapi menurutmu terlambat datang ke sekolah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Keyakinan apa sing mbok langgar, Bima? Itu keyakinan tentang disiplin Pak. Kira-kira disiplin itu penting gak, Bima? Penting Pak. Dengan disiplin saya lebih menghargai waktu, lebih menghargai diri sendiri Pak. Betul, kita bisa menghargai waktu, tidak suka menunda pekerjaan sehingga pekerjaan tidak menumpuk. Oleh karena itu, dengan disiplin hidup kita bisa lebih teratur. Iya Pak, mohon maaf Pak, saya sering terlambat. Oke Bim, saya maafkan karena kamu telah berani jujur dan mau meminta maaf. Itu adalah sikap yang baik. Sekarang mari kita pikirkan bagaimana kita bisa mengatasi ini bersama. Menurut Bapak, bagaimana kalau kita mencari agar kamu bisa menyelesaikan pekerjaan rumah lebih awal sehingga kamu tidak datang terlambat? Mungkin saya bisa bangun lebih pagi Pak. Jadi saya bisa datang lebih pagi, kemudian saya bisa menyelesaikan tugas pekerjaan di rumah lebih awal sehingga datang tidak terlambat. Itu ide yang bagus Bim. Mungkin bisa dicoba mulai besok ya. Apa kamu setuju? Setuju Pak, saya akan berusaha datang lebih awal. Terima kasih Bima. Saya percaya kamu bisa melakukannya. Jika ada masalah lagi, jangan ragu untuk berbicara dengan saya. Baik Pak, terima kasih. Baik, sekarang kita akan mencoba segitiga restitusi dengan siswa yang sebenarnya. Silakan Pak Rofi. Siti, bisakah kita berbicara sebentar? Saya memperhatikan kamu sering mengganggu temanmu ketika pelajaran. Bisa kamu ceritakan kenapa kamu seperti itu? Ya Pak, sebenarnya saya tidak bermaksud mengganggu Pak. Saya sering merasa bosan dengan pelajaran di kelas Pak. Saya mengerti bahwa kadang-kadang kelas bisa terasa membosankan. Saya sendiri ketika Bapak masih sekolah, Bapak juga terkadang merasa bosan. Ya Pak, saya bosan, jadi saya mulai ngajak ngobrol teman-teman, tapi saya malah dimarahin.
Pak sama teman saya. Ya sudah saya jahilin mereka. Oh begitu. Untung saja teman-temanmu hanya marah saja. Seandainya kamu dipukul bagaimana? Ya Pak, saya minta maaf. Saya terima maafmu karena kamu sudah berani bercerita kepada Bapak. Kira-kira tindakanmu itu sesuai atau tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Keyakinan yang mana yang sudah dilanggar? Menghormati teman Pak. Kira-kira penting tidak menghormati teman? Penting Pak, kalau saya menghormati teman maka saya juga akan dihormati teman. Dan teman saya jadi banyak Pak. Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan ke teman-temanmu? Saya akan minta maaf Pak. Baiklah, apa yang kamu lakukan sudah benar 100%. Sekarang Bapak tanya, menurut Siti bagaimana agar pelajaran tidak membosankan sehingga Siti tidak usil lagi dan jahil lagi? Saya menginginnya belajar tidak di kelas terus Pak, mungkin bisa di luar Pak. Tidak bagus. Saya akan mencoba memasukkan lebih banyak aktivitas yang interaktif dan kreatif. Tapi kalian juga harus berjanji untuk lebih fokus dan tidak mengganggu. Bagaimana kalau begitu? Baik Pak, setuju. Terima kasih. Kita akan coba cara baru ini dan lihat bagaimana hasilnya. Kalau ada masalah lagi, Siti bisa datang dan berdiskusi dengan saya. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih ya. Lulus. Boten Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah motor patroli, ada patroli. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini sama dengan peraturan di kelas, hampir sama, hanya saja prosesnya yang berbeda. Keyakinan kelas nanti tujuannya adalah supaya kelas ini lebih terarah, lebih teratur, supaya ketika ada permasalahan kita bisa mengambil dari keyakinan tersebut bahwa kita mengkaitkannya dengan segitiga restitusi. Setiap kali ada kesalahan atau ada masalah dengan siswa, kaitkan kembali dengan keyakinan kelas, kemudian kita terapkan segitiga restitusi. Nah, membentuk atau membuat keyakinan kelas itu digunakan ketika ya awal-awal tahun seperti ini. Misalkan ada penerimaan anggota kelas baru, penerimaan atau kenaikan kelas, sehingga di awal-awal kita ada semacam kontrak belajar dengan para siswa. Jadi nantinya siswa-siswa yang ada di depan kita ini itu yang akan memutuskan nilai-nilai keyakinan apa yang ada di kelas ini. Jadi kita bisa memulainya dengan menanyakan kepada mereka atau memancingnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang ya harapan mereka ke depannya seperti apa tentang kelas yang ingin dicapai. Coba sekarang saya tanyakan, sekolah itu untuk apa? Untuk belajar. Belajar supaya apa? Belajar supaya pintar. Ya, baik. Jadi yang pertama kita ada kata-kata belajar, kemudian ada pintar. Selanjutnya, ning pemilailah. Apa? Tujuanmu sekolah kenapa? Mendapat ilmu biar pintar. Oke. Terus biar mendapat ilmu. Kalau mendapat teman kira-kira bisa nggak di sekolah? Nah, saya berarti menambah teman ya. Itu ya. Nambah teman. Oke, jadi ini adalah poin pertama kita. Supaya kita bisa belajar dengan enak di kelas, maka suasana kelas ini kita jadikan seperti apa?
nyaman. Nyaman bener nggak? Nah, nyaman itu gimana? Nyaman itu gimana? Kira-kira kalau ada sampahnya itu nyaman enggak? Citra jawab ya. Nah, jelas. Berarti tidak ada sampah ya? Bersih. Terus apa lagi? Bersih. Bersih, tidak ada sampah. Terus kemudian apa lagi? Rapi. Rapi. Indah, boleh indah? Boleh. Nah, kalau indah nanti itu akan ada menghias ya. Apa? Put. Oke, ini berarti adalah poin kedua, yaitu mengenai kelas yang ditempati untuk belajar. Nah, sekarang hubungan antar teman. Kira-kira teman yang bagaimana yang sangat inginkan? Yang nyaman. Teman yang baik. Oke, teman yang baik itu bagaimana? Apa? Deskripsikan teman yang baik itu gimana? Saling menyapa. Saling membantu. Oke. Apa pun? Saling apa? Saling membantu atau menolong. Oke. Saling apa nih? Kira-kira kalau berkelahi itu membuat nyaman nggak? Membuat enak nggak berteman? Boten. Berarti saling apa? Saling menghormati. Oke, 3 poin itu dulu saja. Jadi ada 1, 2, 3. Kemudian poin yang keempat mengenai kelengkapan kelas atau inventaris kelas atau sesuatu yang ada di kelas ini. Kalau tertata dengan rapi enak enggak? Enak kan? Kalau buku-bukunya itu jatuh-jatuh, enak enggak? Berarti kita menginginkan kelasnya rapi ya. Oke. Dari 3 poin ini, maka sekarang kita pecah satu persatu. Pinter. Kalau ingin pinter berarti sampai di mana? Belajar yang rajin. Kalau terlambat itu termasuk rajin apa enggak? Tidak. Berarti tidak boleh terlambat ya. Tidak boleh terlambat, tidak boleh mati. Terus apa lagi? Tidak boleh terlambat. Kemudian tidak boleh bolos. Tidak boleh bolos, pinter. Apa lagi? Membolos. Apalagi kalau ada guru menerangkan di kelas, menghormati guru ya. Jadi tidak bicara ketika guru menerangkan. Terus ada lagi? Mendengarkan, ya masuk tidak bicara, jadi mendengarkan dengan seksama apa yang diterangkan guru. Oke, ini berarti tidak boleh terlambat, tidak boleh membolos, tidak boleh bicara. Nah, selanjutnya ini untuk membuat nyaman kita bersih. Berarti apa yang tidak boleh, apa ini kita? Tidak boleh membuang sampah sembarangan, pinter.
Terus supaya rapi apa? Supaya rapi berarti apa? Supaya rapi. Mengembalikan pada tempatnya, ya, barang yang diambil. Oke, sekarang yang indah. Apa indah ini? Apa indah? Menghias, menjaga kebersihan, nanti semua di sana. Kemudian teman yang baik, saling menyapa, saling menolong, saling menghormati. Berarti ini tidak boleh apa? Apa saya ingin terkenal itu tidak bullying, tidak bullying ya. Oke. Oke, sementara ini dulu. Nah, dari kata-kata ini masih berupa kata-kata yang negatif, artinya ada kata-kata tidak. Kita rubah sekarang menjadi kata-kata yang positif. Kita hilangkan kata tidaknya. Tidak boleh terlambat. Berarti apa kata-kata positifnya? Tepat waktu. Tidak boleh membolos. Apa? Rajin? Oke, rajin masuk sekolah. Tidak bicara. Menghormati guru dan teman, ya. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Membuang sampah di tempat sampah, membuang sampah pada tempatnya. Mengembalikan barang pada tempatnya, oke, masuk. Kemudian menghias, oke, menjaga kelas. Menghias sama dengan menjaga kelas. Kemudian tidak bullying, berarti menghormati guru dan teman, ya, sama ya, tidak bullying berarti menghargai, menyayangi teman. Baik, jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kesepakatan kelas yang akan dilaksanakan 1 tahun ke depan. Ya, jadi selama 1 tahun ke depan semuanya harus menaati ini. Setuju? Oke, saya bacakan ya. Yang pertama adalah tepat waktu, kemudian rajin masuk sekolah, menghormati guru dan teman, membuang sampah pada tempatnya, mengembalikan barang bila sudah meminjam pada tempatnya, menjaga kelas kebersihan dan kerapiannya, kemudian menyayangi teman. Oke, setuju ya? Setuju. Baik, sekarang kita catat. Nanti kita akan tempelkan di tembok supaya menjadi pengingat, supaya menjadi apa ya, semacam pembelajaran buat kita supaya oh ternyata kita harus seperti ini ya, seperti itu. Ya, jadi seperti itulah bapak-bapak untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas sebuah proses yang disepakati bersama oleh kelas, yang artinya bahwa kesepakatan itu tidak kita buat sesuai dengan keinginan kita sendiri, tapi juga keinginan dari para murid kita. Ada yang tanyakan? Mungkin ada yang menambahkan
dari siswa-siswa ini tentang nilai keyakinan kelas? Ada? Tidak ada? Ada. Untuk Bapak ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti semuanya sudah paham, ya? Oke, kalau sudah paham saya akhiri untuk sesi membuat keyakinan kelas. Saya akhiri sampai di sini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa pengalaman yang saya berikan kepada rekan sejawat saya, guru-guru di SDN Gebang 2. Banyak sekali tanggapan yang positif, sehingga menimbulkan banyak diskusi di sini, saling berbagi pengalaman, curah gagasan, dan ya bagaimana menerapkan tentang paradigma perubahan belajar, kemudian tentang budaya positif diterapkan di sekolah kita. Selamat datang di SDN Gebang 2 Sidoarjo. Sebuah tempat di mana kita berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung bagi semua siswa. Hari ini, kami ingin berbagi rencana aksi nyata kami untuk membangun budaya positif di sekolah ini. Ada beberapa pertanyaan kunci untuk memahami kebutuhan dan tujuan dari membangun budaya positif di SDN Gebang 2. 1. Apa itu budaya positif di sekolah, dan mengapa hal ini penting? 2. Bagaimana kita memastikan bahwa semua warga sekolah memahami konsep ini secara merata? 3. Bagaimana kita dapat membentuk dan menegakkan keyakinan kelas yang memotivasi siswa secara intrinsik? 4. Langkah konkret apa yang harus kita ambil untuk menyebarkan dan mengintegrasikan budaya positif di sekolah? Terakhir, yang kelima, bagaimana kita mengukur keberhasilan dari upaya ini? Selanjutnya adalah kita mengambil pengalaman, seperti mempelajari program-program serupa yang pernah diterapkan di sekolah lain. Kami juga akan menganalisa kekuatan dan kelemahan di sekolah kami saat ini, serta kami akan melibatkan pemangku kepentingan seperti guru, murid, dan orang tua untuk mendapatkan wawasan tentang harapan mereka. Langkah berikutnya adalah kita menggali ide dan inovasi tentang merancang program yang kreatif dan efektif. Kami mengadakan sesi diseminasi dan brainstorming untuk mendapatkan ide-ide tentang bagaimana meningkatkan pemahaman tentang budaya positif. Kami juga akan mempelajari praktik terbaik dari sekolah lain dan menyaring ide-ide yang relevan untuk diterapkan di SDN Gebang 2. Kini saatnya menjalankan aksi. Ini adalah langkah-langkah konkret untuk melaksanakan apa yang telah kami rencanakan. 1. Mengadakan pertemuan awal dengan kepala sekolah dan wali kelas untuk menyusun rencana kerja dan membentuk tim pelaksana. 2. Diseminasi akan diselenggarakan untuk semua warga sekolah. 3. Melibatkan murid dalam penyusunan keyakinan kelas. 4. Menerapkan konsep segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah di kelas. Kami akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk mengukur pemahaman warga sekolah tentang budaya positif dan dampak dari program ini. Umpan balik dari semua pihak akan dikumpulkan dan digunakan untuk menyesuaikan rencana dan strategi kami. Dukungan dari berbagai pihak sangat penting untuk keberhasilan rencana ini. Kepala sekolah dan wali kelas berperan sebagai pendukung utama. Rekan sejawat guru lainnya akan membantu dalam memberikan bimbingan dan mengajarkan konsep budaya positif. Partisipasi murid juga sangat krusial. Dan kita memerlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami percaya bahwa dengan rencana aksi ini, SDN Gebang 2 Sidoarjo akan dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih positif, dan kami siap untuk bekerja sama dan menerima masukan lebih lanjut untuk kesuksesan program ini. Baik, demikian tadi video dokumentasi saya mengenai diseminasi perubahan paradigma belajar, kemudian budaya positif di sekolah. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat bagi sekolah saya, bermanfaat bagi teman-teman saya, bermanfaat bagi murid-murid saya, dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, semoga menginspirasi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum. Saya Ihwal Praja, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia pendidikan, cara belajar itu selalu berubah.
kita akan bahas 4 perubahan penting yang mengubah fokus dari kontrol guru ke kontrol murid, dari penguatan positif ke restitusi, dari paradigma stimulus respon ke teori kontrol, dan dari disiplin eksternal ke disiplin internal. Dr. William Glasser bilang kalau guru itu sebenarnya nggak bisa sepenuhnya mengontrol murid. Justru, murid-muridlah yang memilih untuk nurut sama guru. Guru perlu paham kalau kontrol guru itu bukan satu-satunya cara buat memengaruhi perilaku murid. Penguatan positif atau hadiah itu nggak selalu berhasil. Restitusi, yaitu mengembalikan akibat tindakan murid kepada murid itu sendiri, bisa jadi cara yang lebih baik untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Stephen R. Covey bilang kalau kita mau maju sedikit demi sedikit, kita perlu ubah sikap atau perilaku kita. Tapi kalau kita mau memperbaiki diri secara menyeluruh, kita perlu ubah cara pandang kita. Artinya, kita perlu ubah cara kita melihat dunia dan memahami hal-hal tertentu tentang kenyataan. Ki Hajar Dewantara bilang, kalau disiplin yang kuat itu harus datang dari dalam diri sendiri. Guru penggerak harus paham filosofi pendidikan dan memperkuat disiplin diri murid dengan pendekatan yang lebih mendalam. Perubahan cara belajar ini menekankan pentingnya kontrol diri dan motivasi internal dalam pendidikan. Dengan menerapkan pendekatan ini, kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan efektif. Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa, mendefinisikan disiplin positif sebagai bentuk pengendalian diri. Menurut Ki Hajar Dewantara, sungguh disiplin itu adalah bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Disiplin positif bukan tentang hukuman, tapi tentang memahami filosofi pendidikan dan memperkuat disiplin diri melalui pendekatan yang lebih mendalam. Ki Hajar Dewantara berkata, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin ini adalah disiplin diri yang kami sendiri terapkan dengan sangat ketat. Peraturan seperti itu harus ada dalam suasana kelas yang merdeka dan bebas. Disiplin positif menurut Jenny Gossen. Jenny Gossen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline pada tahun 1998 menyajikan konsep disiplin positif yang berbeda. Berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser, Gossen mengidentifikasi 5 posisi kontrol yang umum dan biasa diterapkan dalam disiplin sekolah. Penghukum menggunakan hukuman fisik atau verbal. Membuat rasa bersalah, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Teman berusaha untuk berteman dengan siswa tapi kadang-kadang juga mengabaikan aturan. Pemantau memantau siswa dengan ketat dan sering menegur mereka. Manajer mengatur dan mengontrol situasi secara otoriter. Jenny Gossen menekankan pentingnya membebaskan siswa, membuat mereka mandiri, dan memusatkan pendekatan disiplin pada siswa itu sendiri. Oleh karena itu, baik Ki Hajar Dewantara maupun Jenny Gossen menafsirkan disiplin positif sebagai suatu bentuk pengendalian diri yang bertujuan untuk mencapai tujuan mulia. Tujuan melalui pendekatan yang berpusat pada siswa.